Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong, yang kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari kalian. Ya, meskipun cuma beberapa yang nonton sih nggak masalah sih, saya suka juga ya. Oke, di pertanyaan yang ada di video saya sebelumnya yaitu tentang cara membatasi user klien menggunakan WiFi yang terhubung ke Tutulink. Tapi di situ ada pertanyaan, mungkin videonya kurang jelas juga. Cara membagi koneksi ke orang lain agar WiFi kita lebih cepat, atau membedakan dari WiFi ke orang lain atau ke orang umum dan ke keluarga itu berbeda, yaitu seperti itulah mungkin. Dan untuk pertanyaan berikutnya ini nggak tahu apalah. Kalau yang kedua ke Bang, cara memperpendek jangkauan ya, langsung aja lah kita bikinkan videonya juga. Oke, yang pertama kita harus masuk ke settingan Tutulink-nya. Settingan Tutulink yaitu pakai IP standarnya 192.168.1.1. Oke, di sini kita sudah masuk. Tapi sebelum itu ini kita skip dulu, langsung ini kita masukkan admin standar. Lalu untuk kodenya sesuai PDF 219. Oke. Oh, password error. Di sini saya pakai caps lock-nya saya hidupkan, jadi harus kecil semua. Admin Oke, ini EP0C seperti ini. Oke, di sini kita sudah masuk. Lalu kita harus menuju ke advanced setting. Lalu kita masuk ke menu wireless. Untuk pembagian bandwidth atau membedakan kecepatan untuk keluarga dan untuk orang umum, itu kalau di Tutulink menurut saya kurang proper, tapi bisa dengan cara memanfaatkan multi SSD ID. Oke, kita praktekkan aja. Yang pertama kita cek dulu untuk speed dari handphone kita. Bentar, untuk handphonenya kita cek dulu speednya. Ini sudah terhubungkah ke Tutulink? Oh, belum. Ke Tutulink 300 RT sesuai SSD ini ya. Ini sudah terhubung dan kita cek speednya. Speed test kita mulai. Oke, di sini kita dapat cuma berapa nih? Ya, sekitar 30 mega lah untuk downloadnya. Untuk uploadnya masih 9 mega. Oke, di sini kita akan melakukan pelimitan atau kita potong, jadi kita beri saja di sini 1 mega untuk downloadnya. Untuk orang umum ya 1 mega, dan untuk uploadnya juga 1 mega. Lalu untuk namanya kita bedakan dulu. Untuk namanya kita umum sebagai contoh. Lalu kita apply. Di sini belum ada sih umum ya, kayaknya belum ada kan. Oh, belum ada. Oke, langsung kita apply. Oke, di sini dia belum muncul. Kita refresh. Oke, sudah muncul untuk umumnya sendiri. Kita kita coba koneksikan, sudah terhubung ya. Lalu kita lakukan speed test lagi. Speed test. Oke, apakah sesuai untuk upload dan downloadnya? Oke, dia sudah sip. Oke, di sini sudah terbatasi untuk speed
downloadnya yaitu 1 mega mentok nih, 1 mega gak bisa naik, dan untuk uploadnya juga 1 mega. Tapi kan kita kita manfaatkan untuk penggunaan pribadi kita yang tanpa limitan atau tanpa pembatasan sendiri, yaitu kita menggunakan multi SSD ini. Di sini kalau biasanya standarnya sih disable ya, kita enable aja. Oke, di sini kita beri nama pribadi, terus untuk yang lain akses kontrol SSD-nya tidak perlu diubah. Untuk enkripsi ini bisa kita ubah ke enkripsi itu password wifi kita. Lalu di sini limitnya, misalnya di keluarga kita mungkin kita batasi saja cuma 5 orang. Lalu untuk upload downloadnya loss, gak ada pembatasan. Untuk format key-nya tetap passwordnya kita beri password. Di sini saya contohkan saja 1 2 3 4 5 6 dari 66-nya ternyata cuma 5 karakter, kita pakai hex 923456. Oke, seperti ini, lalu kita apply. Ternyata dia tidak mau ya, kita apply wp web. Oke, di sini pakai WPA, passwordnya pakai 123456. Lalu kita apply. Oke, kita cek apa wifi nya sudah masuk atau belum. Pribadi, jaga pribadi, di sini belum masuk. Terus oke, 8 karakter kurang 1 78. Oke, apply. Oke, di sini dia sudah restart ya. Kita cari dulu belum muncul. Oke, pribadi sudah muncul, umum juga sudah muncul ya. Jadi dalam satu alat itu dapat mengeluarkan sekitar 2 wifi, 2 nama wifi ya. Di sini pribadi dan umum. Jadi kalau yang umum sendiri itu sesuai basic, di sini sudah kita limit untuk speednya dan jumlah kliennya tetap ya. Itu sudah saya limit 1 mega, dan untuk pribadi itu loss untuk speednya. Jadi kita tes aja dulu. Untuk pribadi kita dapat berapa untuk passwordnya tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita sambungkan. Oke, sudah masuk dan kita tes. Oke, dia naik lagi ke 30 ya. Oke, di sini kayaknya speed dari IndiHome-nya naik turun ini. Gak stabil. Dia stabil di 20, dan untuk uploadnya sendiri dia naik ke tetap ke 9 lah. 9 mega, gak sampai 10. Oke. Oke, jadi pembatasannya sendiri sudah berhasil, dan untuk speed pribadi ini tidak ada pembatasan, tapi dia dapat full dari IndiHome-nya. Tapi yang kita inginkan kan biasanya kalau orang Jawa sih sungkan ya, misalnya ada wifi-nya kok ada 2 dan kita diberi untuk yang umum gitu. Kita bisa melakukan hidden
hidden untuk nama wifi-nya sendiri. Jadi nanti yang muncul cuma ini umum saja. Jadi untuk wifi-nya untuk pribadi sendiri dia akan tidak muncul di scan waktu di scan di HP ya. Seperti ini. Dia kan nggak muncul gitu loh. Oke. Umum dan pribadi itu masih muncul. Caranya kita untuk akses broadcastnya ini kita disable, kita apply. Oke, ya sudah restart dan ini kita oke. Dan untuk pribadinya di HP untuk coba dulu ini kita hapus dulu deh, kita lupakan jaringan. Oke. Untuk routernya sendiri sudah melakukan restart dan di sini tampilannya mungkin seperti ini. Yang akan muncul untuk wifi-nya itu cuma umum. Cuma wifi yang bernama umum ini. Tapi untuk keluarga kita karena kita pemakaian pribadi dan ingin menggunakan yang tanpa limit yaitu pribadi ini. Nama ID kita bisa menambahkan di tambah jaringan. Lalu SSD-nya kita tulis manual. Pribadi. Oke, seperti ini. Lalu untuk passwordnya sendiri, karena kita di sini menggunakan WPA, kita samakan aja WPA 2. Lalu sandinya kita harus 1 2 3 4 5 6 7 8. Apply. Oke, di sini untuk wifi-nya sendiri sudah terhubung ke pribadi. Jadi kalau di HP lain, karena di sini saya tidak menggunakan, kita seperti ini saja. Di HP lain untuk nama pribadi itu tidak muncul. Oke, cuma nama umum yang muncul ya. Tapi sedangkan di kita menggunakan yang pribadi. Oke, mungkin seperti itu dulu. Oh iya, sebelum itu kita masih ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara memperpendek jangkauan. Untuk memperpendek jangkauan itu agak gimana ya? Menurut saya kurang cocok lah. Tapi untuk menjawabnya kita bisa melakukan di sini. Kita masuk dulu ke pengaturan. Kita masuk admin 322 nya besar. Kita login, kita melakukan di setup, lalu di wireless, untuknya di advanced setting. Di sini untuk Mas Pico memperpendek jangkauan itu di sini di output power. Itu bisa kita atur mulai dari 100%, 70%, 50 sampai 15%. Di sini fungsinya output power, dia semakin besar outputnya, ringnya akan semakin lebar. Tapi kalau outputnya yang semakin kecil, misalnya kita pakai 15 seperti ini, lalu kita apply, itu ringnya akan semakin kecil gitu ya. Untuk ilustrasinya saya kurang gambar, mungkin kalau nanti saya nemu gambarnya akan saya taruh di sini aja deh. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bila video ini membantu silahkan like, gak suka dislike aja. Oke, see you next time.